Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Yusfin dari PGSD kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua subbab. Yang pertama, metode inkuiri sosial, dan yang kedua, studi etnik. Di dalam dua subbab ini terdapat poin-poin yang sangat penting yang perlu kalian ketahui. Untuk mengetahuinya, ikuti terus videonya ya. Pengertian inkuiri sosial. Pengertian inkuiri sendiri menurut Khairul Anam berasal dari kata inquiry yang merupakan dalam bahasa Inggris berarti penyelidikan, meminta keterangan, dan terjemahan. Dalam konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Jadi, inquiry adalah individu yang dapat bereaksi pada suatu masalah dan mencari cara bagaimana pemecahannya. Yang selanjutnya, kelebihan inkuiri sosial. Menurut Wina Sanjaya, kelebihan model inkuiri sosial adalah yang pertama, merupakan model pembelajaran yang menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang memandang belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang terakhir, memfasilitasi berbagai karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri inkuiri sosial. Ada 3 ciri pokok dalam model pembelajaran inkuiri sosial menurut Dahlan. Yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi kelas. Yang kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, mempergunakan fakta sebagai pengujian hipotesis. Atas dasar penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inkuiri sosial pada hakikatnya merupakan model pembelajaran yang berpusat pada pengalaman siswa yang menekankan kepada proses inkuiri sosial untuk memecahkan masalah sosial melalui pengujian hipotesis yang didasarkan pada fakta. Selanjutnya, membahas tentang tujuan inkuiri sosial. Tujuan utama pengajaran inkuiri sosial adalah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya dalam memecahkan masalah. Apabila berpikir merupakan tujuan pendidikan, maka cara yang harus dipikirkan adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan individual. Selanjutnya adalah langkah-langkah inkuiri sosial. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Dalam tahap ini, guru harus mampu membangun atau mengembangkan rasa peka terhadap masalah-masalah sosial atas objek yang dibahas. Kepekaan siswa mungkin akan muncul atau tumbuh dari pengamatan situasi kehidupan sehari-hari. Langkah yang kedua yaitu menyusun hipotesis. Proses menyusun hipotesis harus sejelas mungkin sebagai konsekuensi dari permasalahan yang sedang dikaji. Hipotesis yang diajukan dapat dijadikan penuntun pada proses inkuiri selanjutnya, di mana siswa berusaha untuk memverifikasi komponen-komponen masalah yang sedang dipecahkan. Langkah selanjutnya yaitu membuat rumusan dan pembatasan masalah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah diantaranya yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji. Dengan demikian, guru sebaiknya tidak merumuskan masalah pembelajaran. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari. Yang selanjutnya, masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya itu pasti. Artinya, guru perlu mendorong siswa dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawabannya sudah ada. Yang selanjutnya, konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inquiry, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep tersebut.
yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan untuk potensi berpikirnya. Langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh dasar yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan langkah yang paling akhir dalam proses pembelajaran. Sering terjadi oleh karena banyaknya data yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Baik, kita sekarang akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu model studi etnik. Pengertian studi etnik. Pembelajaran berbasis budaya merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya dalam proses pembelajaran. Serta salah satu bentuk adalah menekankan belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya dapat menjadikan siswa tidak terasing dari budaya lokalnya, serta meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Selanjutnya adalah langkah-langkah teori pembelajaran berbasis budaya. Semua bentuk atau pendekatan dalam pembelajaran memiliki landasan teori sendiri-sendiri. Pembelajaran berbasis budaya merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat yang pertama, menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas budaya. Yang kedua, menjadikan pembelajaran menarik dan menyenangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Menurut Sargio, budaya sebagai ilmu berarti budaya yang dipelajari dalam satu mata pelajaran khusus tentang budaya untuk budaya. Mata pelajaran tersebut tidak diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain dan tidak berhubungan dengan satu sama lain. Yang kedua yaitu belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Pembelajaran berbasis budaya ini dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu belajar melalui budaya. Menurut Suprayekti, belajar melalui budaya merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengembangkan model pembelajaran berbasis budaya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis budaya lokal adalah yang pertama, guru perlu mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains asli. Identifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains asli bertujuan untuk menggali pikiran-pikiran siswa dalam rangka mengakomodasi konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau keyakinan yang dimiliki siswa yang berakar pada budaya masyarakat di mana mereka berada. Langkah yang selanjutnya yaitu pembelajaran dalam kelompok. Masyarakat tradisional cenderung melakukan kegiatan secara berkelompok yang terbentuk secara sukarela dan informal. Pembelajaran dalam bentuk kelompok merupakan pengembalian ke ciri pembelajaran mereka yang bersifat asli. Langkah yang ketiga yaitu guru berperan sebagai penegosiasi yang cerdas dan arif. Peran guru sebagai negosiator budaya yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya, untuk mengakomodasikan konsep-konsep dan keyakinan yang dimiliki siswa yang berakar pada sains asli budaya. Yang kedua,
menyajikan pada siswa contoh-contoh keganjilan yang sebenarnya biasa menurut sains barat. Yang ketiga, berperan untuk mengidentifikasi batas budaya. Yang keempat, mendorong siswa aktif bertanya. Dan yang terakhir, memotivasi siswa agar menyadari akan pengaruh positif dan negatif sains barat bagi teknologi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu model dan aplikasi pembelajaran berbasis budaya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran berbasis budaya, yaitu yang pertama, substansi dan kompetensi bidang studi. Pembelajaran berbasis budaya lebih menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu daripada sekedar pemahaman mendalam. Pemahaman terpadu membuat siswa mampu bertindak secara mandiri berdasarkan prinsip ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam konteks komunitas budaya. Model dan aplikasi yang kedua yaitu kebermaknaan dan proses pembelajaran. Aktivitas dalam pembelajaran berbasis budaya tidak hanya dirancang untuk mengaktifkan siswa, tetapi dibuat untuk memfasilitasi terjadinya interaksi sosial dan negosiasi makna sampai terjadi penciptaan makna. Yang ketiga yaitu model penilaian hasil belajar. Beragam teknik dan alat ukur hasil belajar digunakan dalam pembelajaran berbasis budaya yang pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam upaya siswa untuk menunjukkan keberhasilan dalam belajar dengan penciptaan makna dan pemahaman terpadu, siswa dapat menggunakan beragam perwujudan, misalnya poster, puisi, catatan harian, laporan, tarian, lukisan, dan lain-lain. Kegiatan ini membuat siswa aktif belajar tentang bagaimana melakukan seni budaya. Selanjutnya yaitu peran budaya. Budaya dalam berbagai perwujudannya secara instrumental dapat berfungsi sebagai media pembelajaran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran berbasis budaya, peran budaya dalam memberikan suasana baru yang menarik untuk mempelajari suatu bidang ilmu yang dipadukan secara interaksi aktif dalam proses pembelajaran. Budaya menjadi sebuah metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi ke dalam bentuk dan prinsip yang kreatif tentang bidang-bidang ilmu. Yang terakhir yaitu implementasi pendidikan berbasis budaya. Konsep pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Sekian penjelasan dari saya mengenai model inquiry sosial dan studi etnik. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Febrianti Yusfin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.